siri berlipat, sirilah pinang, siri dibuat menjadi hantaran. Pemanis ucapan selamat datang, kecil telapak tangan, biru kami tanahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Yang kami hormati Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Dr. Kiai Haji Muhammad Ubaidi MA, tentunya bersama Dr. Ali Abdillah. Yang kami hormati Wakadwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Bakhtiar MA, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Aman MPD MN. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami muliakan Ketua Lembaga Melayu Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Yang Mulia Raja Muhammad Amin. Yang kami hormati Kakang Pemenang Kota Batam, Dr. Haji Zulkarnain SAG MH. Yang kami banggakan Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai SAG MPD beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Muhammadiyah Kota Batam, Bapak Haji Zarmi Mazri Damar. Hadirin Bapak Ibu Syekh dan Puan, yang besar tak dimaulah, yang kecil tak disebut nama, yang pejabat dengan jabatannya, yang datuk dengan buahnya, yang alim berkitabullah, yang cerdik penyambung lidah. Selawat tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu dan Tuan, hari yang berbahagia hari ini, Ahad 16 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Sama-sama kita laksanakan dan hadir di sini, yaitu peresmian gedung baru Geraha MUI Kota Batam. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan laporan sekaligus sambutan Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai SAG MPD. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi yanabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Yang kami hormati Wali Kota
Kota Batam sekaligus Kepala BPM Batam Bapak Haji Muhammad Rudi, yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepri Buya Haji Bahtiar LC Emro, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kepri Bapak Aman, yang kami hormati dan Lanut Kang Nadim Rektor Penerbang Sony Haji Pramono, yang kami hormati dan Lantamal 4 diwakili Mayor Laut Fadil, yang kami hormati Kepala Pangkalan Bakamla Batam Kolonel Bakamla Inyoman, selamat datang Pak Inyoman, yang kami hormati dan Yuan Manatan Tempat Mayor Andi Arif, yang kami hormati Kajari Batam diwakili Bapak Gustian Juanda, yang kami hormati Kapolres Barelang diwakili Ibu Apriyadi, yang kami hormati Danil Marinir 10 SB diwakili Dalau Budiono, dan tamu kita dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang kami muliakan Dr. Ki Haji Ahmad Sudaidi MA, yang kami hormati Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat Bapak Dr. Ki Haji Ali Abdillah MA, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar, Bapak Ketua Alam Kota Batam Bapak Raja Muhammad Amin, Ketua DMI Kota Batam, Ketua PMB atau yang mewakili, Ketua Basnas Kota Batam, Ketua B3 yang mewakili, seluruh jajaran Dewan Pertimbangan di Kota Batam, dan yang mewakili dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, ya, Ayahanda Ki Haji Usman Ahmad beserta seluruh jajaran Dewan Pertimbangan, seluruh pengurus MUI Kota Batam, MUI Kecamatan Sekota Batam, jajaran Majelis Al-Khidmah, dan seluruh Bapak Ibu saudara sekalian, para undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah atas nikmat yang dituturkan ke hadapan kita semua. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan membawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Berwisata ke Danau Toba, singgah sejenak membeli ikan. Hati bahagia telah pun tiba, Geraha MUI akan segera diresmikan. Jika membeli ikan segar, ikan dibagi sesama kawan. Geraha MUI belumlah punya pakar, semoga anggaran disetujui pimpinan Dewan. Namun Aceh Darussalam, negeri yang indah sungguh memikat. MUI rumah besar umat Islam bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersama-sama momentum yang bagi kita keluarga besar MUI merupakan momen yang bahagia, karena setelah MUI masuk dekade ketiga, setelah berusia 30 tahun, MUI alhamdulillah kita punya kantor sendiri di lokasi seluas 3.800 meter persegi. Tepuk tangan. Karena selama ini kami lakukan kepada Bapak Peminda, Bapak Wali Kota Batam, Majelis Ulama Indonesia berkantor di Komplek Masjid Agung Batam. Tapi alhamdulillah pagi hari ini insya Allah secara resmi kita mulai berkantor di wilayah ini, yang insya Allah juga bertangga dengan
dengan beberapa instansi yang lain. Yang paling dekat dengan itu Kodim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan kita dan dukungan dari Bapak Kepala BB Batam yang telah merestui alokasi lahan sebanyak 3.800 meter persegi dan sudah kita selesaikan detailnya, diteruskan, kemudian dimulailah pembangunan kantor ini secara multi-years, dan ini adalah masa periode yang kedua, menyelesaikan ballroom dan satu lantai di bawah untuk kantor pimpinan. Insya Allah kita doakan bersama, ya, pemerintah Kota Batam tetap akan memberikan support untuk kelanjutan pembangunan di lantai 2 dan di lantai 3 di tahun anggaran di masa yang akan datang. Kita doakan semua anggota dewan yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa mendukung rumah besar umat Islam. Karena sekali lagi ini bukan kepentingan pribadi kita, bukan kepentingan kelompok, tapi ini adalah rumah besar kita semua. Maka siapapun kita berkewajiban untuk mendukung kegiatan dalam mensukseskan pembangunan Geraha Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang kita cintai ini. Dan Bapak Ibu sekalian, secara sengaja memang aula atau ballroom ini kita usahakan terlebih dahulu. Harapan kita, karena kita sebagai organisasi kemasyarakatan sering beraktivitas kegiatan, dengan kita memiliki ballroom tersendiri, maka insya Allah akan lebih mudah kita merancang program-program kerja, kegiatan-kegiatan kita. Tidak perlu kita menyewa hotel di luar, menyewa gedung di tempat lain, tapi karena kita sudah punya tempat tersendiri. Dan juga kita punya harapan, mudah-mudahan kalau secara regulasi juga diizinkan, izin Pak Wali, saya punya cita-cita walaupun ruangan ini tidak begitu besar, paling tidak kami ingin bekerja sama dengan Kementerian Agama, dengan KUA, paling tidak untuk kalangan menengah ke bawah, daripada melaksanakan resepsi di depan rumah menutup jalan orang, maka alangkah baiknya menyewa kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Sehingga harapan kita, kantor ini kita bisa hidupi dengan usaha kita, tidak mesti bergantung kepada hibah dari daerah. Inilah tujuan kenapa aula ini dibangun terlebih dahulu sebelum kantor kita sendiri. Yang kedua, tentu kita bersama-sama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Haji Muhammad Rudi sebagai Kepala BPTAM dan Bapak sebagai Wali Kota Batam yang telah berdedikasi dari awal sampai akhir proses sampai yang kita saksikan pagi hari ini. Kami akui, baik kami sebagai Ketua MUI ataupun beliau sebagai Wali Kota, sebagai Kepala BP, tantangannya tidak ringan. Kenapa? Karena lahan ini lahan yang sangat strategis, Pak Nyoman, yang memperebutkan banyak. Berkali-kali saya ditemui investor, kira-kira mau nggak kantor MUI agak ke pinggir sedikit? Tapi karena sekali lagi demi kepentingan umat, saya dengan sekretaris umum berkomitmen apapun ceritanya tak ada tawar-menawar, kantor MUI harus tetap berada di tempat ini. Dan tentu Bapak Kepala BPTAM pun begitu. Kalau mau dihitung nilai WTO-nya, kalau ini digunakan untuk kepentingan bisnis, mungkin nilainya akan lebih dahsyat. Tapi sekali lagi karena komitmen beliau untuk kepentingan umat, beliau tetap berkomitmen lahan ini untuk kita semua. Dan tentu terima kasih kita berikan kepada Bapak Wali Kota Batam yang insya Allah di tanggal 20 Februari ini akan mengakhiri secara jujur sebagai Wali Kota Batam
tentu beliau sudah selama 10 tahun hampir 10 tahun sebagai wali kota Batam bersamaan dengan Bapak Amsakar Ahmad. Tentu kita doakan bersama-sama dan kita ucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau sebagai wali kota Batam dan wakil wali kota Batam yang telah mengantarkan kota Batam berkembang dengan besar seperti yang ada sekarang ini. Dan tentu kita bersama-sama pagi hari ini berdoa di tempat ini juga mengiringi mudah-mudahan Bapak Wali Kota Batam yang baru yang terpilih, Bapak Haji Amsakar Ahmad dengan Ibu Li Claudia sebagai Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang baru bisa meneruskan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Rudi dan bisa menyempurnakan di masa yang akan datang. Itulah di antara alasan izin Pak Nyoman kenapa kita berdoa pagi hari ini untuk berdoa kedamaian kita. Mudah-mudahan pergantian kepemimpinan ini tetap damai, aman, tertib untuk kita semua. Dan kemudian yang terakhir tentu kita bersama juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkompinda yang hadir pada kesempatan kali ini. Hampir semuanya hadir karena baru kami sampaikan Majelis Ulama Indonesia itu masuk kategori Forkompinda non PNS. Jadi beliau itu ya kita sering satu meja, satu kursi, ya duduk bersama, saling mendukung antara ulama, umarok, pemerintah dan umat. Apabila 3 posisi ini ulama, umarok, pemerintah dan umat senantiasa bersinergi, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Dan yang paling akhir, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Sudaini MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi ini karena banyak kiai, banyak ulama, jadi yang melakukan sertifikasi dai se-Indonesia itu tupoksinya ada di beliau. Jadi kan MUI itu ada sertifikasi dan standarisasi dai se-Indonesia termasuk Ustadz dan Ustadz Latif. Itu salah satu yang bertanggung jawab proses sertifikasi ya para dai, standarisasi para dai ada di beberapa pemuda Bapak Ki Ahmad Sudaini. Kita berharap Pak Kiai mudah-mudahan kalau ada waktu kerjasama dengan Kemenak kita adakan standarisasi para dai, paling tidak ada standar ya minimal para dai sebagaimana yang diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Karena beberapa dai nasional pun juga mengikuti ini. Kenapa kita yang daerah nggak mau ikut? Sekelas Ustadz Latif aja mau ikut dulu, apalagi kita ya. Ini dan juga dilengkapi Bapak Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian, karena perlu kami sampaikan Bapak Forkompinda bahwa di Batam ada satu kelompok aliran yang sedang dalam pembinaan dan pengawasan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Dan sore ini Ba'da Zuhur insya Allah kita akan launching pembinaan dan pemberian materi untuk satu kelompok aliran yang ada di Batam ini yang memang sudah berkomitmen siap untuk dibina dan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Majelis Ulama Indonesia di tingkat daerah. Nanti pada Zuhur kita akan kumpulkan mereka semua dan kami mohon izin dengan para komandan, para kepala, walaupun tidak langsung koordinasi, kami insya Allah intens koordinasi dengan semua intel yang ada di kesatuan baik TNI Polri ataupun yang di pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi agar Kamtibmas tetap terjaga walaupun ada saudara-saudara kita yang barangkali perlu kita berikan pembinaan dan pengawasan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Tentu harapan kita bersama-sama mudah-mudahan kantor di mana kita tempat sekarang ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Kalau upaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Jika ada kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan kali ini yang mohon maaf saya tidak diberi catatan ya, sehingga nggak tahu siapa yang hadir. Pokoknya idem sama yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI tadi. Yang saya hormati Ketua MUI Batam Bapak Kiai Haji Lukman dan segenap jajarannya, serta rekan saya, sahabat saya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Abdillah. Beliau adalah Sekretaris Komisi Kajian MUI Pusat, yang mana untuk mengkaji apakah sebuah aliran itu menyimpang atau tidak, ini pekerjaannya Pak Kiai Ali Abdillah. Saya bagian dakwah. Nah, sehingga kalau sebuah aliran sudah dinyatakan menyimpang oleh Pak Kiai Ali Abdillah, diserahkan kepada saya untuk didakwah begitu. Makanya kolaborasi antara komisi kajian dan komisi dakwah harus selalu berdampingan dan melekat. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian di gedung yang baru yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi kami dari MUI Pusat. Tentu pertama kami mengucapkan selamat ya kepada MUI Kota Batam yang sudah memiliki gedung yang sangat megah. Ya, tepuk tangan. Untuk tingkat kota, gedung seperti ini sudah sangat representatif ya, dan sudah sangat luar biasa. Apalagi ada ruang serbagunanya. Ini ruangan bisa untuk macam-macam ya. Tentu di era pengiritan, di era efisiensi saat ini gedung ini sangat tepat ya untuk berbagai kegiatan yang ini bisa dilaksanakan di sini. Juga tadi untuk diproduktifkan untuk perkawinan dan lain-lain ya yang sederhana bisa dilaksanakan di sini. Dan saya gedung ini ke depan juga bisa diproduktifkan pada lahan-lahan yang kosongnya sehingga nantinya bisa untuk mensupport ya, atau untuk maintenance daripada gedung MUI ini. Harapan kami MUI sebagai payung besar, tenda besar umat Islam senantiasa akan mampu ya, menyatukan umat kita yang dari berbagai organisasi kelompok golongan dapat disatukan di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Karena itu kami harapkan kepada semua ormas ya agar dapat bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia dan tentu saja dengan mengikuti garis-garis yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga kita berada pada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini kita tahu bahwa dalam Islam banyak sekali aliran, banyak sekali ormas ya. Maka memang saya kira gedung ini sudah menjadi simbol untuk menyatukan. Ketika semua kelompok, semua golongan dari Islam sudah masuk ke gedung ini, maka kita semua telah menanggalkan egoisme kita masing-masing, menanggalkan kepentingan kelompok kita masing-masing, tapi kita bersatu padu dalam sebuah naungan Islam di bawah bimbingan Majelis Ulama Indonesia ini. Harapannya semoga terus umat Islam dapat bersatu dan mampu mencapai kemajuan umat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan mudah-mudahan gedung ini akan bermanfaat secara maksimal dalam rangka pengembangan MUI dan juga dakwah Islamiyah. Demikian billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin diulang semakin nyaring. Kalau diulang sekali lagi boleh?
Semakin kuat apa tidak? Kalau semakin tidak kuat, kita ulang pidatonya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salamnya cukup kuat, makan siang ditanggung Ketua MUI Kota Batam. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, Ibu Bapak sekalian, pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semua kita bisa hadir di gedung Geraha MUI dalam rangka peresmian penggunaan gedung yang telah selesai dibangun. Mudah-mudahan keberadaan gedung ini akan menambah persatuan dan kesatuan warga atau umat Islam di Kota Batam di bawah naungan MUI Kota Batam. Baik, yang saya hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ustadz Haji Bahtiar, tadi dipanggil Buya. Kenapa dipanggil Buya? Supaya pagarnya cepat dianggarkan dari Provinsi Kepulauan Riau. Kok tak kuat aminnya? Semakin kuat aminnya, semakin ingat Pak Ustadz Bahtiar. Supaya nanti ketua anggarannya ingat dia, pagar kantor MUI Kota Batam belum selesai. Karena Wali Kota Batam Bapak Haji Nurdin hanya membangun fisiknya hari ini, karena masa tugasnya sudah usai. Tanggal 20 akan dilantik wali kota dan wakil wali kota baru. Maka pada waktu itulah mungkin kalau langsung serah terima, maka tugas saya pun sudah jadi purna. Karena saya menjadi wali kota lebih kurang 2 periode 9 tahun lewat 5 hari pada tanggal 20 nanti. Karena saya dilantik periode kedua tanggal 15 Maret 2021. 25 habis, maka hanya 4 tahun, tidak 5 tahun, karena ada undang-undang tentang pemilihan serentak seluruh Indonesia. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya titip pada kita semua, kita dukung wali kota yang terpilih dan wakil wali kota terpilih, supaya proses pembangunan Kota Batam aman dan damai untuk seluruh yang tinggal Kota Batam, apapun agamanya, apapun sukunya. Tugas kita untuk menjaga supaya Batam aman dan damai buat kita semua. Dan hadir juga anggota DPRD Provinsi Bapak Aman. Kalau Aman sudah di sini, amanlah kita semua. Aman buat gedung MUI Kota Batam. Saya tidak tahu permintaannya apa, itu urusan Bapak Kiai Haji Lukman, bukan urusan saya. Dan hadir dan lanun Hang Nadim, Bapak Letkol Penerbang Sony Aji Pramono. Bapak Ibu, di sini ada Forkopimda, karena wali kota dituakan untuk koordinator Forkopimda, maka saya kenalkan dulu. Pak Haji boleh berdiri, Pak Sony. Jadi Letkol Penerbang Pak Sony, Angkatan Udara saja ikut ramaikan MUI. Bayangkan itu. Kalau tidak aman juga, saya tidak tahu lagi. Terima kasih Pak Sony. Hadir dan Lantamal 4 diwakili Mayang Laut Bapak Fadil. Makasih Pak Fadil. Mau berdiri boleh? Ada disebut Kiai di sini. Kiai Haji Fadil. Jadi laut aman, udara aman. Sekarang kita masuk yang antara laut sama darat. Hadir juga Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Bapak Kolonel Laut I Nyoman Armentia. Berdiri Pak Nyoman. Bapak Ibu, Pak Nyoman ini agamanya Hindu, tapi hari ini hadir demi kita semua. Coba bayangkan, tepuk tangan untuk beliau. Artinya kebersamaan itu menjadi penting. Tepuk tangan buat Pak Ketua MUI yang telah mengundang beliau. Silakan Pak Nyoman. Ini kenalkan lama, waktu habis itu aja, boleh lah ya. Karena mungkin ini pidato terakhir saya sebagai wali kota di tengah-tengah ibu bapak sekalian.
Hadir dan yang Marhan 4, Bapak Mayor Andi Arif, ini Komandan Marinir yang ada di Kota Batam. Udara sudah, laut sudah, beliau antara laut sama darat. Kalau organisasinya pasti di angkatan laut, tapi Marinir urusannya pantai dan darat. Maka kalau udara, laut, darat sudah diamankan, maka amanlah Kota Batam gitu ya. Hadir Kajari diwakili Bapak Gustian Juanda. Hadir? Tidak, saya baca aja Bapak, salah minta maaf ya. Pak Kapolresta diwakili Bapak Ibtu Apriyadi. Tak usah diri lagi Pak ya, kasihan juga ya, sama diri juga ya. Dan yang Marinir 10 SBY diwakili Bapak Nerda Budiono. Terima kasih. Ketua Komisi Fatwa, Komisi Dakwah MUI Pusat. Tadi sudah pidato. Terima kasih Pak Kiai, Bapak Kiai Haji Ahmad Jubaidi telah hadir Kota Batam. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau menambah motivasi kita yang di Kota Batam bahwa kerukunan ini sangat penting. Mudah-mudahan yang sangat akidah kita di Muslim bisa aman damai. Meskipun nanti perbedaan yang ada di kita jangan ditimbulkan, kita serahkan pada beliau saja yang akan meluruskan ibu bapak sekalian. Hadir Ketua MUI Kota Batam yang punya gedung ini, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai. Ketua DNI Kota Batam, Bapak Ustadz Anas Nurdin. Ketua PCNU Kota Batam, Bapak Kiai Haji Muhammad Zainuddin atau yang mewakili. Ketua Basnas Kota Batam, Bapak Ustadz Muhid, dan ibu bapak semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya sangat terima kasih. Perjuangan demi perjuangan membangun Kota Batam sudah kita lewati bersama. Antara saya sebagai yang dituakan untuk memimpin Kota Batam sebagai wali Kota Batam dan Kepala BB Batam, dibantu oleh seluruh Forkopimda Kota Batam. Tentu saya menyampaikan ribuan terima kasih atas dukungan selama ini, sehingga apapun yang kita lakukan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keputusan yang kita ambil itu semuanya aman damai bisa dilaksanakan di lapangan atas kekompakan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi seperti ini ibu bapak sekalian, saya titip kepada kita semua, ini harus kita jaga supaya Batam menuju Indonesia emas pada tahun 2045 ini bisa kita gapai sama-sama dari sebelumnya atau dari sekarang sampai 2045. Kalau kondisi ini bisa kita jaga, maka Batam akan menjadi satu kota maju modern dan madani yang akan dinikmati oleh kita semua. Maka jangan pernah lupa, perbedaan itu biasa, tapi jangan jadi perbedaan itu kita bersengketa. Jadikan perbedaan itu rahmat buat kita semua, sehingga dalam membangun Kota Batam itu yang mau kita capai supaya Batam menjadi satu kota maju nantinya. Ibu bapak sekalian, keberadaan kantor MUI sangat strategis buat kita, terutama kita yang beragama Islam. Saya titip pada Ketua MUI ke depan dan hari ini, mari kita ayomi seluruh umat Islam yang ada di Kota Batam, supaya nanti kalau ada perbedaan kita selesaikan sama-sama, sehingga tidak terjadi sesuatu yang akan merugikan kita. Di dalam bodi kita bercekau, kita ribut, tapi di luar kita tetap satu ibu bapak sekalian. Dan yang terakhir, Pak Kiai Lukman, mudah-mudahan tadi permintaan Bapak, gedung aula ini sudah mulai dipakai. Ibu bapak sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan Bapak Ibu antara dengar dengan tidak. Kenapa? Karena kondisinya mungkin ini persis seperti Masjid Agung sebelum saya pugar yang terakhir kemarin. Ini suaranya bergema karena maaf, dinding-dindingnya ini, pori-porinya ini padat sekali, kaca ini padat sekali, tembok ini padat sekali, atas ini padat sekali, sehingga suara yang keluar dari mic ini langsung berbalik kepada kita semua. Kalau dikasih peredam, suara yang kita keluarkan dia tidak akan mantul, langsung resap ke dalam.
bagian siapa saya tidak tahu, urusan Pak Kiai Haji Lukman gitu loh. Contoh mudah, Masjid Agung kita hanya pasang perdam di atas dan bawahnya perdamnya adalah karpet, suaranya sudah bagus, belum dindingnya lagi. Kalau dinding mau dipasang perdam boleh Pak Lukman, cuma cari sponsorship yang harus lengkap gitu. Kalau bawah sudah karpet, dinding sudah perdam, atas sudah perdam, suara ini tidak mantul bolak-balik. Hari ini mantul Bapak. Sampai saya pada waktu Agim ke Kota Batam, beliau punya satu teman namanya Ustadz Taufik Kota Guntur atau Bapak sekalian, dipanggil ke Batam, diukur berapa kekuatan daripada pentaran suara ini. Kalau yang di Masjid Agung itu lebih kurang hampir 3. Kalau sebelumnya katanya dulu dia pernah datang itu hampir 6. Kalau ingin suara bagus, kalau boleh tidak melewati 1. Kalau ingin tidak 1, Pak Jalban tinggal kasih karpet semua, kasih peredam semua, atas dan bawah, maka dapatlah di bawah 1. Kalau di bawah 1, maka bicaranya akan enak dan mudah ibu bapak dengar. Tapi hari ini terima sajalah, inilah takdir Allah kepada ibu bapak sekalian. Dengar tak dengar, kira-kira itu bapak sekalian. Nanti Pak Luman pasti akan mencari lagi dari DPRD yang jumlahnya 25 orang dari Kota Batam untuk provinsi. Tinggal 1 orang, pokoknya 500, selesai lah gedung ini dan yang di atas. Dan terima kasih pada Pak Adril, Kepala Dinas Cipta Karya, lupa saya. Cipta Karya ini yang memegang anggaran pembangunan daripada gedung ini. Berdiri Pak Adril. Beliau seorang arsitektur, bukan ahli peredam, maka suaranya jadi ribut ini gitu Pak sekalian. Maaf, hadir Ketua Alam Pak Raja Amin, tadi tak ditulis Pak, saya baca. Jadi Bapak sekalian, saya hanya titip, saya sebetulnya ada satu tugas saya yang tidak rampung. Saya adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sampai hari ini alhamdulillah kantornya tidak ada. Karena sibuk membangun yang lain-lain dulu, maka yang itu hak lah sebetulnya ya. Belum selesai. Jadi Bapak Ibu sebetulnya DMI itu provinsi ada Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pinang bangunnya mungkin sulit karena posisinya ada di sini. Sebetulnya supaya tidak kalah indahnya, kalah letak strategis ya dengan Ketua MUI, sebetulnya saya lagi menyelesaikan itu ada di puncak bukit yang ada di Batu Ampar sini juga. Tapi alhamdulillah mungkin takdir Allah sampai hari ini belum selesai karena proses tanahnya ini sangat panjang sekali. Kalau sini 3.000 lebih, kami hanya dapat 3.000, berarti lebih besar MUI daripada DMI Provinsi Kepulauan Riau. Artinya kalau ini selesai, saya hanya kepingin kita sudah capek memperjuangkan agama ini, dikasih sekali tempat yang strategis kan tidak masalah Bapak ya. Karena hari ini mungkin yang biasa strategis itu yang pengembangan ekonomi saja. Hari ini sekali kita berikan ulama tempat-tempat yang strategis supaya hilang strategisnya juga gitu ya. Kalau MUI sudah dikasih, maka mudah-mudahan DMI nanti ada kelanjutan sehingga Kota Batam, maaf, mau kita akui tidak akui, adalah pusat syiar agama ada di sini sebetulnya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Karena jumlah penduduk kita hampir 1,3 juta. Dan di Kota Batam juga adalah pusat penyebaran ekonomi yang tertinggi, hampir 80% pertumbuhan ekonomi Kepri dari Kota Batam. Betul Pak Ustadz Badir? Kalau salah minta maaf. Hampir 80%. Maka pertumbuhan ekonomi Kota Batam harus lebih tinggi dari Kepri. Kalau sini lebih rendah, maka Kepri akan jatuh. Kalau Kepri jatuh, maka se-Kepri akan jadi masalah. Maka siapapun nanti pemimpin Kota Batam, ini menjadi satu tonggak pegangan yang harus dipegang betul.
Karena kalau ini terjadi ekonomi jatuh, Sekepri akan jadi merana. Kalau jadi merana, fatwa dari MUI lah yang saya tanyakan nanti. Siapa yang bertanggung jawab tentang pengembangan ekonomi kita, bertanggung jawab dunia dan akhirat? Maka saya jaga betul supaya ekonomi Kota Batam betul-betul menjadi ekonomi yang terbaik, sehingga bisa menarik seluruh ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2024 dirilis 2025. Tanggal 28 akan dirilis. Tapi kita sudah dapat bocoran bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri itu 5,02%. Kalau itu bukan dapat rilis, sudah diumumkan kemarin yang provinsi, tapi 32 belum. Tapi yang 32 saya tanya Kota Batam berapa? Kalau provinsi 5,02, nasional 5,04, Kota Batam 7,82%. Ini kerja siapa? Kerja kita semua, terutama Forkopimda. Saya menyampaikan terima kasih atas bantuan kepada kita semua. Maka Batam tetap aman damai, sehingga investasi bisa kita jaga. Ini harus naik terus. 25 kita berharap sudah di angka 8. Untuk mencapai 8 ini tidak mudah. Maka salah satu fungsi dari MUI saya titip betul, jagalah kekompakan kita semua, sehingga tidak ada benturan satupun tentang permasalahan SARA di Kota Batam yang kita cintai. Saya kira dari saya itu aja Bapak sekalian. Sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri depan Ibu Bapak sekalian, momentum saya bisa pidato, saya menyampaikan karena sudah usai tugas saya sebagai wali Kota Batam. Saya yakin dalam saya memimpin Kota Batam banyak kelemahan kekurangan pada diri saya, banyak mungkin perbuatan-perbuatan saya yang tidak pas dan mungkin melukai hati Ibu Bapak sekalian, baik yang hadir sini ataupun yang tidak hadir. Sebagai makhluk hidup manusia yang berakal, hanya bisa satu kata, kada dosa kepada rakyat, maka kepada rakyat itulah saya meminta ampun dan maaf Ibu Bapak sekalian. Maka pada kesempatan hari ini saya menyampaikan, mudah-mudahan kalau ada kesalahan saya yang disengaja ataupun tidak, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah saya melepaskan jabatan ini tidak ada beban tanggung jawab dan dosa saya kepada warga Kota Batam yang saya cintai. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, mari, karena kita cinta dengan Kota Batam, maka kita harus mendukung pemimpin ke depan. Apa yang menjadi untuk menjaga ekonomi, kalau kita ingat, kita sampaikan. Tidak usah kita sampai mencela, sampai kita protes, apalagi masuk ke ranah-ranah yang akan merugikan kita. Itu saya titip, jangan sampai muncul Bapak sekalian. Demokrasi untuk kita bisa bersembang dan bisa komunikasi, sehingga membuat Kota Batam akan lebih sempurna. Saya kira itu aja. Demikian, kalau Pak Lukman berpantun, saya tak berpantun, saya masih wali kota, masih punya kewajiban Bapak Ibu sekalian. Nanti hari Kamis, kalau tidak jabat lagi, maka boleh berpantun, boleh tidak, karena tidak akan kena diskualifikasi untuk pencalonan Bapak Ibu sekalian. Pantunnya begini. Indah berseri kilaunya intan, merah berwarna batu delima. Gedung baru sudah pun, gedung baru sudah pun, belum saya speaker. Gedung baru sudah pun nyaman, pelayanan prima. Nah, terserah Bapak Ibu. Siulan suara burung terkukur, di dahan pokat induk melompat, sebagai tanda rasa bersyukur. Gedung dibuat, samalah dirawat. Ini paling penting Bapak Ibu. Kalau nggak dirawat, ini tahun depan sudah masalahnya. Yakin tak?
Kalau kita panjang umur, nanti kita lihat sama-sama. Kalau dari dalamnya sepertinya sudah cukup bagus, betul ya? Mudah-mudahan sebagus isi dalamnya. Sama wajah kita indah cantik semua. Mudah-mudahan hati kita juga seindah yang ada di wajah ibu bapak sekalian. Pantunnya ada empat saya bacakan. Kapan lagi kalau bukan sekarang, betul? Kalau besok acara MUI saya diundang tidak bicara lagi. Paling datang duduk pulang. Itu pakai ya. Tapi hari ini masih bicara, bicara lah. Di Pulau Miru menangkap ikan. Gelombang tinggi sampan ditambah. Gedung MUI kita resmikan, berperan aktif melayani kembang sepatu rapi tertanam di atas taman tumbuh merengkam. Terus maju MUI Kota Batam dapat sejalan kalau tak sejalan pemerintah, pagar ini tak siap nanti. Gitu Pak Ustaz Batiar ya. Kalau tidak jalan pemerintah, lantai 2 akan jadi masalah. Kalau tidak jalan sama pemerintah, listrik tak terbayar. Kalau tak jalan sama pemerintah, air. Ini hanya apa sekalian. Tapi kalau sejalan Bapak Ibu, yakinlah semua akan happy-happy saja. Tidak ada manusia super, tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia paling pintar. Tapi kalau semua bergabung jadi satu, kita akan hebat, pintar dan kuat. Maka jadilah yang saya sampaikan terakhir ini. Semoga Kota Batam menjadi kota modern, kota maju, kota madani buat kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Baik, tentunya hadirin Bapak Ibu sekalian untuk undangan yang kami hormati. Dengan berakhirnya pemotongan kita, maka berakhirlah acara kita. Kami aturkan ribuan terima kasih dengan hadirnya Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, majelis taklim.